Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali beribadah di doa malam hari ini, sekalipun online. Tapi saya terlalu percaya bahwa hadirat Tuhan, bahwa kuasanya tetap dinyatakan atas setiap kita, dimanapun kita berada saat ini. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Kau beri, untuk kekuatan yang masih Kau beri dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati Tuhan di masa pandemi ini, kami percaya Engkau tetap ada, Engkau Allah yang hadir dalam setiap musim hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau beribadah, mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar sukacita-Mu tetap mengalir dimanapun kami berada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama bersuka cita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Syukur
duduk kembali, kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan.
kondisi kami, apapun yang menjadi kondisi kami Tuhan, kami mau tetap percaya padamu. Biarlah kami semakin melekat, semakin melekat di hadirat-Mu. Oh, bawa kami lebih lagi, bawa kami lebih lagi masuk di hadapan-Mu. Oh, sampai kami dapati Engkau, sampai kami dapati Engkau Tuhan. Mau berlari, ku mau berlari sampai ku dapati mahkota kehidupanku. Ku mau berlari, ku mau berlari sampai ku dapati mahkota. Haleluya, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu, impartasi firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biar Engkau yang urapi dengan urapan Allah yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 8. Ya, tema apa yang mau saya sharingkan ini adalah dimampukan untuk melayani. Firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 8 berbunyi demikian. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca, kiranya kita boleh memahami, kita boleh merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa orang yang melayani dengan motivasi yang kurang tepat, ya. Dalam 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 17, Paulus membahas tentang orang-orang yang melayani dengan mengajarkan firman Allah, namun dengan didasari motivasi untuk mencari keuntungan. Berdasarkan kelakuan orang-orang itu, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa dia tidak sama dengan mereka yang melayani dengan motivasi yang salah tersebut. Di mana mereka itu sampai merasa perlu menunjukkan surat pujian atas pelayanan mereka dari jemaat dan bertujuan untuk memperoleh penghargaan serta pujian juga dalam kegiatannya di tengah jemaat Korintus. Paulus menyebut orang-orang tersebut sebagai mereka yang akan binasa. Sebaliknya Paulus menegaskan bahwa ia melayani Allah dengan maksud-maksud yang murni. Ia menegaskan bahwa ia melayani Allah dengan mengajarkan segala kehendak Allah sebagaimana mestinya. Tidak mencari puji-pujian dari siapapun, termasuk dari jemaat Korintus yang dilayani Paulus dengan penuh ketulusan hati. Kita lihat bagaimana orang-orang mengandalkan diri sendiri dalam pelayanan. Orang-orang yang melayani dengan maksud untuk mencari pujian itu ingin terkenal, ingin dikagumi dan diikuti oleh banyak orang, dan ujung-ujungnya untuk memperoleh keuntungan berupa popularitas dan kekayaan. Pada umumnya mereka ini cukup mudah untuk dikenali. Kenapa? Karena mereka ini selalu akan menonjolkan diri dan pelayanannya sebagai yang lebih hebat dari yang lain. Segala pengajarannya menekankan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya pribadi. Baik kehebatan imannya, ya, istimewanya dirinya di hadapan Tuhan, atau mungkin juga mukjizat-mukjizat yang dia perbuat setiap kali ada ibadah, ya. Misalnya, kalau saya sedang pimpin ibadah, saya sedang jalan di satu tempat, ya, kemudian jemaat bertumbangan, rebah kepenuhan Roh Kudus, ya, misalnya demikian. Atau juga dia menonjolkan kerohaniannya yang melebihi orang lain, posisinya yang spesial di kalangannya,
atau kehebatannya dalam pengetahuan, karena dia hebat, ya gelarnya banyak, kemudian dia juga orang yang bisa mengupas firman Tuhan sampai ke intinya gitu ya, atau kehebatannya dalam memimpin, ataupun kefasihannya dalam berkhotbah, bahwa orang-orang suka dengar dia khotbah, orang-orang begitu mengagumi dia karena dia memang luar biasa ya. Pada intinya semuanya berpusatkan pada kemampuan dirinya sendiri yang hebat dan luar biasa, sehingga seolah-olah tidak ada orang yang lebih baik, bahkan tidak ada yang sebanding dengan dirinya yang sangat unggul dan istimewa itu. Sekalipun mereka ini menyebut nama Tuhan dalam khotbah-khotbahnya, juga ya memakai Alkitab tentu ya, untuk dibahas, untuk dibaca, seolah-olah Alkitab ini adalah dasar dari ajarannya. Namun tetap saja penekanan utamanya adalah berfokuskan pada kehebatan dirinya pribadi atau gereja yang ia pimpin. Mereka ini sangat mengandalkan kemampuannya sendiri. Mereka memimpin dengan keras, dengan sangat otoriter, tidak segan berbicara kasar seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Sangat sulit mereka menolerir kelemahan orang lain. Mereka juga umumnya suka bergaya hidup mewah, suka segala hal yang sifatnya kedagingan, ya, suka hal-hal yang nyaman, suka ya kita juga semua suka hal yang nyaman. Tetapi bagaimana hal yang nyaman dicari secara berlebihan oleh mereka dan ditonjolkan, dipamerkan kemewahan dan kekayaan itu, ya. Mereka juga sombong dan memandang remeh orang yang dianggap lebih rendah, entah status sosialnya, entah kemampuannya, ya. Mereka juga suka membual tentang kehebatannya. Dan seringkali mereka ini tidak jujur, suka menonjolkan kelebihannya dengan berlebihan, agar mereka dianggap hebat, dianggap sukses oleh orang lain. Dan lucunya mereka ini mudah kecewa, bahkan mengamuk ketika hal-hal yang diharapkan tidak bisa segera diperoleh. Beberapa hal ini nampak dalam pelayanan Saulus sebelum ia bertobat dan berbalik kepada Kristus. Betapa ia membanggakan statusnya sebagai orang Israel asli dari suku Benyamin. Pengetahuannya yang dalam tentang hukum Taurat dan posisinya sebagai orang Farisi yang terhormat dan dianggap sebagai orang yang kehidupan rohaninya baik dalam masyarakat. Tetapi lalu ia berjumpa secara pribadi dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Disitulah Saulus menjadi buta secara jasmani, tetapi pada saat yang sama dia justru terbuka mata rohaninya. Setelah sebelumnya dibutakan oleh berbagai kecongkakan dan peninggian diri yang keliru. Poin selanjutnya adalah bagaimana kita mengenal Allah yang memampukan, seperti halnya Saulus mengalaminya. Kemudian Saulus berubah menjadi Paulus, seorang yang segala pengetahuannya kini diterangi oleh kuasa Roh Kudus dari Allah. Jadi pengetahuannya nggak hilang, pengetahuannya tetap ada, dia tetap cerdas, dia ngerti Taurat dengan baik, dia ngerti segala adat istiadat Yahudi dengan baik, tetapi kini dia dikuasai oleh kuasa Roh Kudus dari Allah. Dengan iluminasi Roh Kudus, Paulus jadi menyadari segala kesalahpahamannya akan firman Tuhan. Dia kini memahami bahwa segala pengertiannya yang lama mengandung banyak kekeliruan. Yang terutama pengertian akan pentingnya status, pentingnya menerima pujian dari orang, penghormatan dari orang lain, dan bahwa dia telah banyak salah dalam memahami Allah serta segala kehendak serta perintah-perintah Allah di masa yang lalu. Kini rohaninya jadi celik akan hal-hal seperti itu. Kini Paulus sadar bahwa Allah lah pusat segala sesuatu. Allah dan kasih-Nya yang harus diberitakan dan dipermuliakan, bukan seorang Saulus. Paulus kini menyadari bahwa pelayanan sama sekali tidak berkaitan dengan mencari puji-pujian. Pelayanan dilakukan setulus hati hanya bagi kemuliaan Allah.
bukan untuk mencari keuntungan jasmani ataupun jiwani. 100% pelayanan adalah untuk kepentingan kerajaan Allah semata-mata. Artinya suatu pelayanan yang dilakukan tanpa pamrih sama sekali baik terhadap Allah maupun manusia. Juga tidak berdasarkan pertimbangan untung rugi. Kan biasanya orang kalau pelayanan ada yang berdasarkan pertimbangan untung rugi. Ada 2 kesempatan pelayanan. Di satu tempat PK-nya sekian, di tempat lain PK-nya lebih besar. Maka pertimbangannya adalah ke sana yang PK-nya lebih besar. Ya tidak semua demikian, tetapi ada. Karena memang pelayanan dilakukan hanya demi pelayanan itu sendiri, yang tujuan satu-satunya adalah memperluas kerajaan Allah dan menyebarkan kasih, membawa damai dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah makna utama dari sebuah pelayanan. Paulus kini sadar bahwa semua pelayanan yang tulus itu hanya dapat terjadi dengan penyertaan dan kemampuan yang asalnya adalah dari Allah sendiri. Pelayanan itu dilakukan dari Allah sebagai inisiatornya. Allah lah yang pertama kali menggerakkannya. Pelayanan itu juga dimampukan oleh Allah yang bekerja melalui kita semua sebagai orang percaya. Ya kita tahu kita tidak dapat meyakinkan orang tentang Injil dan merubah seseorang untuk menjadi percaya. Hanya Roh Kudus yang sanggup melakukannya. Banyak orang kecewa karena sudah melakukan penginjilan kemana-mana tempat. Sudah sampai melakukan pekerjaan mengorbankan banyak waktu dan sebagainya. Tetapi kok kelihatannya dia tidak mampu menangkan jiwa. Jangan pernah kecewa. Karena apa? Karena memang kita hanya perlu melakukan tugas kita untuk menyaksikan. Roh Kuduslah yang mengerjakan, yang mengubah seseorang dan membuat dia dapat percaya serta menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh pekerjaan Roh Kudus, Paulus dan semua orang percaya dimampukan untuk melayani suatu perjanjian baru yang dianugerahkan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Sebuah perjanjian baru yang bukan berdasarkan tekanan kewajiban untuk melaksanakan segala ketetapan hukum Taurat dengan peraturan-peraturannya yang banyak dan detail itu. Tetapi sebuah pelayanan yang dilakukan atas dasar kasih yang tulus kepada Allah yang diwujudkan melalui kasih kepada sesama. Ya, kita bandingkan hal ini dengan 1 Yohanes 4 ayat 20 yang berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah, sehingga kita melayani, maka tentu dalam pelayanan itu wujud nyatanya adalah kita mengasihi sesama kita. Kita jadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kita tidak mencari puji-pujian. Kita tidak mencari kehormatan. Kita tidak mencari keuntungan. Kita nggak perlu jadi orang terkenal. Kita nggak perlu dianggap sebagai orang yang hebat khotbahnya. Kita nggak perlu kemudian dianggap sebagai ini hamba Tuhan sukses. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Lihat, bajunya bagus luar biasa. Penampilannya oke, ya. Kemudian kendaraannya bagus, rumahnya mewah dan sebagainya. Sebagai tanda seorang hamba Tuhan yang sukses. Kemudian gerejanya juga penuh, jemaatnya banyak, berjubel, gitu ya. Kita nggak perlu mencari puji-pujian. Kenapa? Pelayanan itu semata-mata untuk kemuliaan Allah. Pelayanan itu adalah untuk membangun kerajaan Allah seluas mungkin di muka bumi. Yang terakhir adalah kita bicara tentang dimampukan untuk melayani. Oleh anugerah Roh Kudus, kita menjadi mampu melayani atas dasar kasih yang sejati. Yaitu seperti kasih Allah, kasih agape. Yang tidak mencari kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Kita tidak mencari puji-pujian. Kita bahkan siap untuk ditolak, untuk dihina, untuk direndahkan orang. Ketika orang bersaksi,
bahasa asli dari bersaksi adalah martus. Martus adalah menyampaikan dengan yakin akan sesuatu kebenaran dan mempertahankannya dengan kokoh. Ya, yang konsekuensinya bisa jadi aniaya, bukan hanya penolakan, tapi aniaya. Bahkan bisa kehilangan nyawa dan menjadi martir. Itulah arti kata martus. Ketika orang penuh Roh Kudus, dia akan melakukan tugasnya untuk bersaksi. Dia akan menyatakan kasih Allah, dia akan menjadi berkat. Dia siap untuk direndahkan orang. Karena kita tahu bahwa penolakan itu bukanlah terhadap diri kita, melainkan terhadap kasih Allah yang kita beritakan kepada orang tersebut. Kita ini kan sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib Golgota. Kita ini milik Allah. Kini kita tidak perlu lagi dihargai atau dipuji orang lain. Semua yang kita lakukan adalah hanya sebagai alat di tangan Allah. Ketika orang menghina kita, ketika orang menganiaya kita, dia menganiaya alat di tangan Allah. Milik kepunyaan Allah. Dia berhadapan berurusan dengan Allah sendiri. Ketika mereka menghina orang yang melayani dengan tulus hati, mereka menghina Allah yang adalah pemiliknya. Jadi jika ada, ya kalau kita sadar bahwa kita ini adalah alat di tangan Allah, hanya alat, bukan inisiatornya, bukan yang melakukannya, ya. Maka jika ada keberhasilan dan hal istimewa yang terjadi, kita juga akan mengakuinya sebagai itu semua adalah hasil karya Allah yang bekerja melalui kita. Ingat selalu, sekali lagi, bahwa kita hanyalah alat di tangan Allah. Dengan kesadaran itu, maka kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada untuk melayani, kita pasti membawa kedamaian. Kita menjadi pembawa-pembawa damai. Dan kita tidak perlu terlibat dalam pertengkaran dengan siapapun. Kita tidak mencari kehormatan, kita tidak mencari pujian. Kita siap untuk menerima konsekuensi yang bahkan negatif sekalipun. Bukankah kesanggupan kita adalah dari Allah? Jadi kalau kita berhasil, kita tidak perlu menepuk dada dengan sombong. Dan jika ada penolakan dan kegagalan, kita perlu tahu, kita perlu sadar selalu bahwa itu semua terjadi atas seizin Tuhan. Kita tidak perlu menjadi kecewa, kita tidak perlu menjadi kecil hati, dan kita nggak perlu kehilangan sukacita kita. Kita selalu mengucap syukur kepada Allah, karena Dia telah berkenan memakai kita dan mempercayakan pelayanan yang besar, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik yang berdampak pada keselamatan bagi mereka yang mau menerima kabar baik itu. Bagian kita hanyalah terus bersedia menjadi saluran kasih Allah bagi dunia ini. Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan arahan dari Dia, dari Allah yang mengarahkan kita, yang menggunakan kita. Kita menyerahkan semua pada pimpinan dan kuasanya yang bekerja dengan dahsyat melalui orang-orang yang berkenan kepadanya. Kita tidak mudah putus asa karena kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita. Dia menyertai kita dan bahwa Ia saja yang telah menyanggupkan kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan terang yang berdampak di tengah dunia yang masih diliputi dengan kegelapan ini. Kiranya kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa memampukan dan memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan besarnya. Hanya oleh kesanggupan kuasa Roh Kudus, kita boleh melakukan banyak pekerjaan besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa dalam kesempatan lain, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi Imani yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Haleluya, salam jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, jemaat GBI Family Blessing yang dikasih Tuhan Yesus, yang disayang Tuhan Yesus. Haleluya, kita sudah diberkati firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Ronald Daniel, dan kita kembali diingatkan untuk kita terus memiliki kerinduan melayani Tuhan. Kita dimampukan untuk melayani Raja di atas segala raja. Ya, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus adalah pemilik surga. Maka Dia harus kita layani dengan sepenuh hati kita. Karena firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Mari kita muliakan Allah melalui seluruh hidup kita. Tetap semangat menjalani hidup ini. Tuhan Yesus sungguh sangat baik kepada kita. Dia sudah beri yang terbaik untuk kita. Nyawanya diberikan untuk saya dan saudara. Ayo kita juga berikan yang terbaik untuk Tuhan. Melayani dengan penuh sukacita dan ketulusan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Untuk kami boleh melayani Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami ini menyenangkan Tuhan. Tolong kami, pakai kami semua sebagai kemuliaan Tuhan. Seumur hidup kami, Roh Kudus Engkau memampukan kami untuk hidup menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati hamba Pak Ronald Daniel, berkati pelayanannya, berkati juga keluarganya, kesehatannya, dan biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Semua jemaat yang sudah mendengar akan firman Tuhan, mengikuti ibadah ini walaupun secara online, Tuhan Engkau mengasihi mereka, Tuhan memberkati mereka juga. Tolong mereka dalam segala kesulitan apapun, persoalan, pergumulan apapun. Yesus adalah jawaban yang sempurna untuk setiap persoalan manusia. Selalu tersedia pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Mujizat masih ada sampai detik ini. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati kota Surabaya, Surabaya aman, damai, sejahtera. Biarlah Tuhan tolong juga Indonesia dari penularan COVID ini terus boleh menurun Tuhan. Terima kasih kalau di Surabaya juga sudah mulai menurun tajam untuk penularan COVID ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lawatan Tuhan terjadi untuk Indonesia. Hujan pertobatan, keselamatan melanda bangsa ini. Selamatkanlah Indonesia, ampunilah dosa bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya, dikasih dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara.